Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia, nikmat, rahmat yang Allah limpahkan kepada kita. Kita bisa berkumpul dalam rangka untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Salah satunya yaitu iftar jama'i, buka bersama di tempat yang insyaallah dimuliakan Allah ini. Salawat dan teriring salam juga kita curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad, juga untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh penerus perjuangan beliau. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati keluarga besar Pak Haji Syarif, putra putri beliau, alhamdulillah ya, kita bisa mengadakan acara ini juga berkat izin beliau, Pak Yogi dan keluarga. Dan kami hormati juga guru kita Ustadz Komar, kawan-kawan, Bapak, ada juga Ustadz Nanang. Beliau salah satu donatur yang senantiasa mensupport kegiatan ngaji ini. Alhamdulillah, kita doakan semuanya senantiasa sehat selalu. Kita doakan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para ustaz sekalian dan teman-teman ngaji ID yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk acara berikutnya, namun sebelumnya ini ya, dapat dulu, monggo silakan. Ya, penuhi dulu yang di depan biar ini. Silakan. Kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Insyaallah akan disampaikan, akan dibacakan oleh Ustaz Mursalin. Ya. Pada Ustaz Mursalin kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair akhirnya mursadin yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Kita berdoa semoga beliau yang membaca maupun kita yang mendengarkan mendapat pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya kami dari Ngaji ID yang pertama ingin mengucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada seluruh hadirin yang hadir pada buka bersama hari ini, ngabuburit dan buka bersama yang diselenggarakan oleh Ngaji ID. Alhamdulillah banyak yang hadir, masya Allah istiqomah semuanya di tengah kesibukan bapak-bapak semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di bulan Ramadan ini. Semoga silaturahmi kita ini semakin erat, apalagi sebentar lagi mau liburan, akan lama kita tidak berjumpa ya. Nah ini mudah-mudahan sebagai penambah semangat silaturahmi kita senantiasa bisa terjaga. Salah satunya adalah dengan senantiasa berkumpul, senantiasa bertemu, bersilaturahmi seperti yang kita lakukan pada sore hari ini. Dan juga kami mohon maaf apabila banyak hal-hal yang kurang berkenan, mungkin terutama kepada tuan rumah ya, ini merepotkan lagi dan lagi ya, sehingga harus banyak berkorban ya, hartanya, waktunya, tenaganya. Semoga Allah ganti dengan limpahan pahala yang berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Semuanya juga yang hadir pada kesempatan hari ini semuanya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, para ustaz, bapak-bapak dan teman sahabat Ngaji ID yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita akan mengadakan sebuah buka bersama yang tidak seperti biasanya, Pak. Ada ini ya, ada yang berbeda. Apa itu? Ada semacam bisa dibilang kayak talk show lah ya, mungkin kan. Talk show. Nah nanti ada pembicara, kita sudah hadirkan dari tim Ngaji ID, ada Ustadz Majid. Ini beliau salah satu pengajar guru di pesantren Nida. Beliau juga saat ini berkuliah di TIU, alhamdulillah. Dan juga di sebelah kiri saya ada Ustadz Edi, sudah tidak asing lagi. Beliau juga mahasiswa dan juga pengajar ya, di pesantren Nida Asuna. Ada juga Ustadz Yuda, ketua Ngaji ID, guru senantiasa aktif di pendidikan dan juga di dakwah-dakwah remaja. Insya Allah pada kesempatan sore hari ini tema yang akan kita bahas adalah tentang Lailatul Qadar. Biasa kalau sudah 10 hari terakhir di bulan Ramadan, pasti banyak yang membahas tentang Lailatul Qadar. Mudah-mudahan pembahasan kita bisa sedikit lebih berbeda ya daripada pada umumnya, sehingga banyak kita temukan hal-hal yang mungkin baru kita ketahui, kita dengar barangkali tentang Lailatul Qadar itu sendiri. Oke, kita mulai aja. Yang pertama, Ustaz Majid. Afan Ustaz, atau Kang Majid boleh ya dipanggilnya biar gak ada jarak antara kita. Kesannya kayak menggurui, padahal di sini yang lebih muda-muda gitu ya. Kurang sopan nih kalau dari segi anak. Jadi kita manggilnya Kang aja biar lebih akrab. Kang Majid, punten ya Kang. Naon eta? Apa itu Lailatul Qadar? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, yang bersama kita ketahui bahwasannya
Malam Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar kan Lailatul kan malam. Qadar itu kemuliaan. Namun kalau di dalam surat Al-Qadar itu sendiri, yaitu artinya sempit. Ya, kenapa sempit? Karena malaikat beribu-ribu malaikat turun ke muka bumi, ya untuk mendoakan orang-orang yang di mana malam-malam Lailatul Qadar itu senantiasa berzikir, bertakarub kepada Allah SWT, ya, dan tidak menyia-nyiakan apa-apa yang telah diberikan, ya, yaitu dari segi waktu, kesehatan hingga Ramadannya. Karena apa? Karena kita nggak tahu nanti Ramadan berikutnya apakah kita bisa menjumpai atau tidak. Gitu. Jadi intinya itu di dalam definisi ya. Jadi Lailatul Qadar itu di dalam surat Al-Qadar itu sendiri malam yang sempit, ya, gitu. Karena itu di dalam ayat surat Al-Qadar ya, ayat 5 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ya tadi. Jadi malaikat turun ya bersama ruhnya, yang dimana itu patut kita ketahui bersama ya malaikat ya. Kalau malaikat turun berarti di situ ada keselamatan bagi kita, ada kemuliaan bagi kita selaku umatnya. Jadi seperti itu. Ya. Kang Deddy, Kang Eda, ada yang mau nambahin apa itu Lailatul Qadar? Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan Lailatul Qadar, ya tadi sudah dijelaskan sama Kang Majid. Ya, bahwasanya Lailatul Qadar ternyata dua kata, ya, Lailatun dan Qadar. Ya, Lailatun itu adalah bentuk, kalau kita belajar bahasa Arab itu ada namanya isim, ya, isim mufrad, ada isim mufrad, isim musanna, isim jamak, kemudian ada isim mudzakkar musanna. Nah, lafaz Lailatul Qadar itu, ya, itu maknanya itu satu malam, ya, satu malam. Karena kalau malam, semua malam, seluruh malam itu sebutnya lailun, ya, lailun. Tapi Allah SWT menggunakan di sini Lailah, ya, bukan berarti Lailah itu perempuan. Lailun mudzakkar, Lailah muannas. Tapi konteksnya bukan di situ, karena kalau kita teliti lebih mendalam, ya, lafaz lailun itu merupakan isim jenis jamak. Nah, mungkin kalau pernah belajar isim jenis jamak, lail lafaznya adalah mufrad. Mufrad itu tunggal, tapi maknanya banyak malam. Kalau lailun, kalau lailatun maknanya satu malam. Nah, jadi kalau kita ambil contoh misalkan nama buah-buahan ya, buah-buahan itu namanya isim jenis jamak. Contohnya burtukolun, burtukolun, santri. Burtukolun itu artinya jeruk, ya, banyak jeruk, ya, banyak jeruk disebutnya burtukolun. Tapi kalau satu jeruk burtukolatun. Nah, ini juga sama. Karena merupakan isim jenis jamak, maka Lailatun. Jadi Laila itu bukan perempuan, tapi adalah satu malam. Berarti malam di seluruh satu tahun itu cuma ada satu. Ya, cuma ada satu malam doang. Namanya Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Al-Qadar itu tadi sudah dijelaskan, yang sudah ditentukan. Pak Haji, assalamualaikum. Ya, malam yang sudah ditentukan atau malam yang penuh dengan kemuliaan. Ya, jadi yang dinamanya malam Lailatul Qadar itu, ya, di dalam surat Al-Qadar disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami anzalna, ya, kami telah menurunkan Al-Quran dalam
secara sempurna seutuhnya dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Kok bisa tahu kalau Al-Quran? Ya, tahu karena lafaznya adalah anzala. Nah, ini kalau dari bahasa Arab itu anzala itu artinya turun secara langsung seluruhnya. Kalau nazala turun dari langit dunia ke Nabi Muhammad SAW secara bertahap. Ya, makanya kalau di Al-Quran kita teliti, kalau anzala itu pasti Allah menurunkan. Ya, sebagaimana di surat Al-Imran misalkan nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina wa anzala taurata wal injil. Ketika membicarakan Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad, nazzala 'alaika, dia Allah menurunkan kepadamu secara bertahap selama 23 tahun. Tapi ketika ngomong Al-Quran, Taurat dan Injil, wa anzala taurata wal injil, dan kami menurunkan Taurat dan Injil. Kenapa? Karena dan Injil itu diturunkan secara langsung, tidak bertahap. Kepada Nabi Musa langsung tuh perintah Taurat, kitab turun. Kepada Nabi Isa Injil turun, tidak bertahap. Itu satu. Nah, jadi Lailatul Qadar itu malam yang Allah sudah tentukan, di situ ada kemuliaan. Malam yang penuh dengan kemuliaan. Kenapa? Karena di situ turun namanya Al-Quran. Fungsinya apa? Tadi Allah pengen menentukan bagi manusia mulai saat ini di bulan Ramadan akan ada syariat yang sempurna yang diturunkan. Itu malam Lailatul Qadar. Itu saja. Ya, menarik ya. Jadi dapat ilmu baru nih. Mudah-mudahan sebagai pengantar cukup memberi kita pemanasan yang seru nih ya. Kita membahas tentang Lailatul Qadar pada kesempatan ini. Kang Yuda, Kang, kenapa sih berupaya bersungguh-sungguh agar meraih Lailatul Qadar? Kenapa? Why gitu ya? Atau ya udahlah jalanin aja, ya biasa aja, atau bagaimana seharusnya kita menyikapi tentang Lailatul Qadar ini? Pun kalau kita harus mengejarnya, kenapa kita harus berupaya dengan sungguh-sungguh menggapai Lailatul Qadar tersebut? Tafadhol. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Ya, pembahasan kita di sore hari ini adalah terkait malam Lailatul Qadar. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita, Kang Majid, ya, Kang Dedi, kita sudah memahami ya praktis dari mulai SD sampai sekarang kita beranjak dewasa. Ada yang sudah bapak-bapak, ada yang masih remaja, bujangan, baru menikah, gitu. Terkait malam Lailatul Qadar yang biasa kita dengar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, kalau kita hitung-hitung ternyata malam 1000 bulan itu ya, kalau kita hitung-hitung itu kurang lebih sekitar 83 tahun gitu ya. Kurang lebih sekitar 83 tahun. Jadi barang siapa ada seorang manusia atau seorang muslim atau muslimah di malam itu dia beribadah, itu kurang lebih sama dengan 1000 bulan gitu, atau kurang lebih 83 tahun. Nah, kita dari semenjak kecil sampai hari ini itu sudah tahu ya, insya Allah sudah tahu terkait pertanyaan what and how, pertanyaan apa dan pertanyaan bagaimana. Tetapi yang bisa menggerakkan seseorang memburu sesuatu itu ternyata bukan perkara apa dan juga perkara bagaimana, tetapi perkara mengapa. Contoh misalnya begini, ada orang sudah tahu sholat, tapi dia nggak sholat misalnya, atau ada orang sudah tahu puasa Ramadan itu adalah wajib, tetapi ternyata masih ada orang yang nggak puasa di bulan Ramadan misalnya. Kenapa? Padahal dia tahu ya, padahal dia tahu puasa Ramadan itu hukumnya wajib, tetapi banyak juga yang meninggalkan. Nah, kenapa bisa seperti demikian? Itu karena salah satunya adalah belum bisa menjawab pertanyaan why, pertanyaan kenapa. Pada saat seseorang itu bisa menjawab pertanyaan kenapa, maka dia akan tergerak untuk berbuat sesuatu gitu. Kalau manusia lapar, kalau ada pertanyaannya, kenapa manusia lapar? Kenapa manusia makan? Pasti jawabannya itu karena
karena lapar kan. Kenapa manusia itu mau ngambil makanan? Karena dia lapar gitu. Dia akan bergerak dengan sebuah pertanyaan kenapa. Begitu juga dengan malam Lailatul Qadar. Pada saat seseorang itu tahu jawaban kenapa, emang kenapa saya itu harus memburu malam Lailatul Qadar gitu. Nah, kalau pertanyaan ini bisa terjawab, maka orang itu pasti akan bersemangat memburu malam Lailatul Qadar. Kembali ke pertanyaan tadi yang Kang Abdul sampaikan, ya, kenapa sih kita itu harus memburu malam Lailatul Qadar? Ya Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan kepada kita kesempatan yang luar biasa. Di antara 12 bulan ini ada satu bulan yang luar biasa sekali, di mana pada saat kita melakukan sebuah ibadah di bulan puasa ini, maka akan Allah lipat gandakan gitu. Apapun itu ibadahnya, termasuk insya Allah kita hadirnya di sini, bersilaturahmi kita di sini, itu insya Allah akan Allah berikan sebuah pahala yang Allah lipat gandakan. Berbeda di hari-hari atau di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Dan ternyata di bulan Ramadan ini ada puncak-puncaknya begitu, di mana setiap amalan ibadah itu tidak hanya dilipat gandakan, tetapi juga akan dijumlahkan kurang lebih 1000, lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 83 tahun begitu. Sehingga pada saat kita di malam Lailatul Qadar itu kita berburu, ya, kita tidak tahu wallahu alam malam Lailatul Qadar itu apakah di tanggal berapa, 21 kah, 23, 25, 27, 20. Pada saat kita berusaha memburu, mudah-mudahan di tanggal 21 ini adalah malam Lailatul Qadar. Maka pada saat kita melakukan sebuah aktivitas ibadah, misalnya kita mengaji, berarti mengajinya itu kurang lebih akan disamakan dengan 1000 bulan gitu, tidak henti-henti. Bayangkan ada orang mengaji 1000 bulan tidak henti-henti, gimana itu? Pahalanya itu kan luar biasa besarnya. Atau pada saat ada seseorang itu meminta ampunan kepada Allah pas di malam Lailatul Qadar, maka dia itu sedang bertaubat kepada Allah sama dengan kurang 3 tahun itu tidak berhenti gitu, berturut-turut terus-menerus 1000 bulan itu dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat rugi sekali kalau seorang muslim itu mengabaikan malam Lailatul Qadar, karena ini kesempatan ini tidak datang 2 kali ya. Jadi kesempatan ini hanya limited edition gitu. Apalagi kita hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih punya umur yang panjang, bisa menikmati sisa-sisa kehidupan kita, menikmati sisa-sisa Ramadan di tahun ini, karena belum tentu juga yang hadir di sini itu akan bertemu kembali nanti di tahun yang mendatang. Maka sungguh sangat rugi ya menurut kami jika misalnya ada seorang manusia yang atau seorang muslim yang mengabaikan dengan gembira dari Allah Subhanahu wa taala terkait malam Lailatul Qadar begitu. Syukur Kang Yuda atas pemaparannya, menarik sekali dan sangat merugi kalau kita tidak ada keinginan untuk meraihnya gitu ya. Seperti orang yang kita lapar tapi ada makanan tetapi kita nggak mau ngambil, itu kan aneh gitu ya. Kita lagi kelaparan banget, lapar, haus, di depan ada makanan, ada minuman, nggak mau, itu kan aneh ya kan. Hati-hati jangan lihat ke belakang. Ada sabar. Nah, begitu pula dengan Lailatul Qadar. Walaupun memang tidak nampak, dan ini justru misteriusnya di situ ya. Justru karena tidak tahu kapan persisnya, harinya, waktunya gitu. Nah, justru jadi tambah semangat kita untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Kesempatan berikutnya teman-teman pada jamaah sekalian, teman-teman sekalian untuk bertanya, silakan nih. Sudah ada narasumber di sini. Monggo tafadhol, kesempatan ini kita bertanya, kita berdiskusi. Silakan mau bertanya, boleh banget. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anti mainstream, Ustaz. Kan kalau tadi kan kebaikan nih. Nah, andai ada orang yang mohon maaf, yang dia seorang muslim, tapi mungkin bukan muslim yang taat. Gitu. Nah, ketika dia nggak tahu nih ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu gimana, gitu kan. Malamnya dia berbuat maksiat lah. Di malam Lailatul. Nah, apakah itu berbuat maksiat selama 83 tahun ini?
Iya, kan karena kan apakah pertanyaan saya apakah atau hanya kebaikannya aja yang dilipatkan atau juga dosanya juga dilipatkan ya. Orang yang berbuat maksiat ya ada juga yang secara terang-terangan, ada juga yang secara tertutup dan lain sebagainya. Itu saja. Terima kasih. Ya, benar, Islam. Ya. Sejauh yang saya ketahui, memang di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ulama menyebutkan itu kebaikan-kebaikan. Jadi karena di situ adalah malamnya adalah malam yang luar biasa dianugerahkan kepada kaum muslimin, yang itu dalam setahun sekali cuma ada satu saja dalam setahun sekali, dan itu juga disembunyikan, yang dimana di situ kebaikan harus digandakan. Ya, memang ada pendapat ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan memang ketika malam Lailatul Qadar ada seorang melakukan keburukan, itu juga dilipat gandakan keburukannya. Artinya ketika dia kemaksiatan, ya kemaksiatan dia bergandakan. Apalagi kan itu sudah terjadi di bulan Ramadan. Ya, sudahlah di bulan Ramadan dan di malam Lailatul Qadar. Nah, itu makanya orang yang sangat merugi sekali ketika dia melakukan kemaksiatan tersebut di bulan Ramadan, terlebih-lebih ya terjadi di malam Lailatul Qadar. Artinya memang dia orang yang jahil, ya tidak mengerti syariat dan tidak mengetahui ya hukum-hukum di dalam Islam. Ya. Tapi memang untuk lebih jelasnya hadis-hadis yang menyatakan secara sharih bahwasanya keburukan, kemaksiatan dibergandakan, memang sejauh yang kami pelajari memang belum ada yang menyebutkan seperti itu. Ya itu memang dari pendapat beberapa ulama saja. Ya kita ya berhusnuzon saja. Kalau masalah kebaikan, dalam masalah keburukan dan kebaikan, ya dalam hadis Rasulullah SAW kan ada seseorang ya melakukan sebuah kebaikan baru niat saja, ya Allah sudah tulis satu kebaikan. Kemudian dia melakukannya itu, kemudian tulis lagi satu kebaikan lagi sampai dia menghatamkan kebaikan itu dan ditulis pahalanya secara sempurna. Tapi kalau ada orang berniat kejahatan, berniat kemaksiatan, Allah malaikat belum mau nulis sebelum dia melakukannya. Gitu, ya. Ketika dia melakukannya pun, ya malaikat masih enggan untuk tulis dulu. Khawatir nanti tiba-tiba dia bertobat. Gitu. Baru ketika dia sudah sempurna melakukan kejahatannya dan tidak bertobat, baru dia tulis sama malaikat satu kejahatan. Ini merupakan bentuk dari sifat ya Ar-Rahman Rahimnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu. Kang Mandi mau nambahin nggak? Siapa nih kira-kira yang berhak atau siapa yang kira-kira bakal mendapat malam Lailatul Qadar? Siapa nih kira-kira ya? Kalau tadi ada yang berbuat keburukan, kira-kira dilipat gandakan nggak keburukan? Baik, untuk kata siapa ya, karena manusia di belahan dunia manapun tuh nggak tahu siapa yang nggak mendapatkan gitu ya. Kenapa? Karena bulan Ramadan salah satunya bulan yang dimana kita itu mendekatkan diri kepada Allah ya. Jadi kan kalau misalkan Lailatul Qadar ya, orang itu kan seharusnya berlomba-lomba gitu, dan kalau ngomong siapa ya orang juga nggak tahu ya siapa gitu ya. Namun di sini ada ciri-cirinya bagi orang yang mendapatkan keridhaan ya, yaitu mendapatkan Lailatul Qadar itu yang pertama ketenangan jiwanya gitu kan. Ya, jiwanya menjadi tenang, ketika ada masalah tenang ingat kepada Allah, itu salah satunya. Terus yang kedua bertambah baik. Ya, maksudnya bertambah baik itu tadinya dia sama temannya gampang baper, ya tadinya dia sama tetangganya gimana dan lain sebagainya tambah baik kayak gitu. Jadi intinya itu
ciri-cirinya gitu ya. Kalau misalkan siapa, itu hanya Allah yang tahu gitu. Bagi hambanya, wallahu a'lam. Menarik ya. Jadi secara langsung itu kita tuh nggak tahu sebenarnya kita ini dapat Lailatul Qadar atau enggak nih gitu ya. Nggak ada tandanya gitu, nggak ada stempelnya gitu. Nah, kalau ada tanda yang secara fisik bisa terlihat gitu ya, seneng banget gitu ya. Alhamdulillah nih ada stempel dapat. Wah, bahagia sekali kita bisa diupdate di status nih ya. Wah, dapat Lailatul Qadar nih gitu. Udah berbagai tahun nih, udah. Aduh. Nah, masalahnya nggak ada yang tahu persis sama sekali apakah kita dapat Lailatul Qadar atau tidak. Namun tadi beliau singgung bisa kita lihat dari ciri-cirinya saja dan itu kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita bisa bertambah baik atau buruk setelah Ramadan ini? Atau sama aja nih? Kalau sama aja juga berarti nggak dapat berarti hitungannya ya. Kalau secara kuantitas dan kualitas ibadah dia setelah Ramadan sama aja, berarti tidak mengindikasikan beliau mendapat Lailatul Qadar. Kita lempar lagi ke jamaah, ke teman-teman semua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya, apakah di malam Lailatul Qadar itu kita merasakan hawa yang berbeda gitu dari malam-malam yang sebelumnya gitu? Kan biasanya kan kalau malam-malam yang biasa kan itu ya biasa aja gitu. Ataukah ketika di malam Lailatul Qadar itu kita mendapatkan kenikmatan ibadah yang bertambah gitu ya? Kemudian kita hawanya itu sejuk, adem gitu. Ya, apakah sama saja gitu dengan bulan-bulan yang lainnya? Dan apa saja ketika kita melakukan malam Lailatul Qadar itu gambarannya itu apa saja? Itu pertanyaan. Ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu kayak gimana sih? Hawanya apa lebih sejuk, apa lebih panas, atau seperti apa gitu? Sehingga kita tahu kapan persisnya Lailatul Qadar terjadi. Karena kalau yang sering kita dengarkan di malam-malam ganjil tuh, ya kan, malam-malam ganjil lah Lailatul Qadar itu. Walaupun sekarang kita jadi bingung nih, yang ganjil yang mana nih? Yang duluan puasa atau yang belakangan? Kan jadi beda ganjilnya gitu kan. Cuma Kang Deddy, tafadhol. Salah gini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan tanda-tanda ya malam Lailatul Qadar itu memang ada beberapa riwayat dari Rasulullah SAW ya bahwasanya ketika malam Lailatul Qadar itu malam itu memang terasa sejuk. Ya, kenapa terasa sejuk? Karena memang di dalam malam Lailatul Qadar itu yang disebutkan kan tanazzalul malaikatu warruh. Ya, pada malam Lailatul Qadar itu malaikat-malaikat itu dari langit ya turun ke bumi. Ya, bahkan tadi disinggung sama Kang Majid itu bahwa Lailatul Qadar itu malam yang sempit. Kenapa sempit? Karena malaikat itu berdesak-desakan. Di bumi ini dipenuhi dengan malaikat. Ya, bahkan ar-ruh, jadi roh malaikat Jibril itu disebutkan sebagai roh turun ketika malam Lailatul Qadar. Dan itu setahun sekali malaikat Jibril turun. Karena setelah wahyu terakhir diterima sama Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Muhammad SAW wafat, malaikat Jibril itu nggak turun. Nah, turun setahun sekali ketika malam Lailatul Qadar. Nah, maka karena malam Lailatul Qadar bumi ini dipenuhi dengan para malaikat, ya, maka alam-alam semesta pun menjadi lebih sejuk, lebih adem, tentram. Bahkan di dalam hadis mereka bahwa pohon-pohon atau binatang-binatang itu mulai tenang, terlihat bersujud, ya. Rembulan juga terlihat cerah, tidak ada mendung, langit juga cerah. Kemudian ketika pagi harinya, ya, kan itu kan hatta matla'il fajr, ya kan, sampai menjelang fajar, ya, sampai menjelang fajar. Baru ketika fajar tiba, malaikat ke atas lagi. Makanya matahari itu terlihat putih cerah, tidak panas pada pagi harinya. Pagi harinya itu tidak terang.
panas gitu. Kalau matahari kan menyengat terasa panas. Karena malaikat sedang kembali ya ke atas, membawa pahala-pahala kita, ya, membawa doa-doa kita kepada Allah SWT. Dan orang ganjaran bagi orang yang Lailatul Qadar itu ya, ibaratnya kalau kita konversikan dengan kehidupan kita seumur hidup. Karena rata-rata orang sekarang umatnya Nabi Muhammad hidup itu kan 80 tahun, ya. Ibarat kata kita sholat isya atau sholat taraweh, kemudian kita baca Quran selama seumur hidup. Coba bayang, seumur hidup kita sholat, ya, ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi sekali lagi itu adalah kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, itu ciri-ciri orang mendapatkan Lailatul Qadar atau ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu didapatkan setelah malam itu lewat. Gitu. Jadi kita jangan fokus mencari ciri-cirinya, jangan fokus mencari ini, tapi fokuslah kita beribadah, ya, di malam-malam yang sudah ditentukan sama Allah SWT. Perkara nanti itu malam kalau tidak, ketika alhamdulillah, ya kan, kita berarti sudah mendapatkan. Ketika pun belum, maka kita sudah tahu. Oh, ternyata ini. Jangan fokus mencari tanda-tanda, kita tidak fokus ibadah. Itu salah kata. Jangan, wah, semalam Lailatul Qadar nih, wah, tapi aku ngapain? Tidur. Berarti tidur selama 83, selama seumur hidup. Sayang sekali, ya. Jadi mungkin itu gambarannya dari kami. Ya, tadi namain terkait pertanyaan ya, terkait orang tuh kalau maksiat tuh gimana gitu di malam Lailatul Qadar. Apakah dikali 1000 bulan apa enggak gitu. Kalau saya analoginya gini, untuk ukuran manusia saja, ya, misalnya yang bekerja di sini, ada yang bekerja di perusahaan, di PT gitu ya. Di dalam 12 bulan ini, ternyata ada 1 bulan yang di sini itu gajinya dilipat gandakan, namanya THR, ya kan ya? Bekerjanya 12 bulan, tapi ternyata di bulan Ramadan ini ada gaji ke-13, gitu ya. Namanya tuh gaji THR, 1 kali gaji biasanya kayak gitu. Padahal harusnya nggak dapat, tapi ternyata dapat. Nah, terus bagaimana kalau ada karyawan yang misalnya nggak masuk pada saat itu, atau karyawan yang melanggar, ternyata kan nggak dipotong 1 kali gaji juga. Gitu kan ya, tetap gajian seperti biasa gitu. Mungkin nggak dapat bonus THR kalau misalnya karyawannya bermasalah gitu. Tetapi pada saat karyawan tidak ada masalah sama sekali, dia berkontribusi dengan baik terhadap perusahaannya, ternyata dapat tuh gaji ke-13, gaji THR itu. Itu untuk ukuran manusia di bulan Ramadan, apalagi Allah gitu. Allah yang maha pengasih, ya, yang maha pemberi rezeki kepada manusia. Allah itu sampai di dalam Al-Quran itu ya disampaikannya itu kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Adapun kejahatan-kejahatan, kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, tentu kita bandingkan dengan bulan biasa. Orang yang melakukan kemaksiatan di bulan biasa dengan orang yang melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan, nah itu kira-kira levelnya sama apa enggak? Beda ya. Bahkan preman saja di bulan Ramadan itu ngerem loh. Tadinya mungkin dia biasanya jajan gimana begitu ya, siang-siang, tapi pada saat Ramadan ngumpet, gitu ya. Kenapa? Saking menghargainya bulan istimewa ini. Berarti bulan istimewa ini patut dan harus wajib kita hargai, termasuk dalam perihal kemaksiatan. Kemaksiatan yang dilakukan di luar bulan Ramadan dengan kemaksiatan yang dia sengaja lakukan di bulan Ramadan tentu berbeda hukumnya gitu ya. Kadar kecerdasannya itu insya Allah akan berbeda. Dan terkait tadi yang pertanyaan Kang Haji Din, banyak orang itu yang fokus karena memang karena manusia itu senangnya itu nyari jalan pintas ya. Di antara 10 hari itu ya pengennya itu sekali ibadah just gitu langsung gitu. Makanya dicarinya itu tanda-tandanya, nyari tanda-tandanya, oh kayaknya nih malam ini nih barulah ibadah. Nah kalau misalnya lihat nggak ada tanda-tandanya, nggak ibadah dong gitu kan. Itu juga jadi masalah kan bagi kita. Makanya fokus seorang muslim itu adalah mencari malam Lailatul Qadar, disempurnakan di dalam 10 hari terakhir itu gitu. Apalagi hari ini di Indonesia khususnya atau di luar negeri juga ya, di dunia tanggal 1 kan beda-beda tuh.
termasuk di Indonesia tanggal 1 Ramadan waktu kemarin berbeda. Maka sikap kita dalam menyikapi hal tersebut ya berarti kita harus fokus di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Pada saat kita menemukan ini adalah tanggal 20 bulan Ramadan, berarti kita dari situ mulai berusaha untuk mencari malam Lailatul Qadar, walaupun bisa jadi ya kita tidak melihat tanda-tandanya. Dan tadi disebutkan oleh Kang Dedi, dan tanda-tanda itu malah lebih banyak diriwayatkan pada saat paginya gitu ya, pada saat setelah terjadinya. Ternyata tadi ada di hari yang tidak menyengat ya, matahari yang terang tetapi tidak menyengat, yang kondisi cuacanya adem dan sejuk gitu ya. Jadi mudah-mudahan ya kita sama-sama saja ya, kita berusaha ya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini ya sama-sama mencari dan memaksimalkan sisa-sisa waktu yang ada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Kang Yuda. Apalagi teman-teman semua, barangkali ada yang masih penasaran, pengen bertanya, berdiskusi, atau mau menambahkan juga boleh. Ustaz Komar barangkali. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai masalah malam Lailatul Qadar ini, jadi kan di 10 hari terakhir memasuki bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk beriktikaf di masjid, ya kan? Nah, pertanyaannya gini, Ustaz. Selama kita melakukan iktikaf di dalam masjid, gitu kan? Apa yang harus kita lakukan, gitu kan? Amalan apa, gitu kan, yang harus kita lakukan selama kita beriktikaf 10 hari terakhir di dalam masjid, khususnya untuk ya kita supaya menambahkan malam Lailatul Qadar tersebut, gitu kan? Maksudnya kan iktikaf itu kan dalam arti berdiam diri gitu kan. Nah di situ tuh kan bukan berarti berdiam diri, diam diri aja gitu kan. Berarti ada hal-hal yang harus kita lakukan gitu kan. Jangan cuma datang ke masjid berdiam diri, ya udah main WhatsApp, main game kan nggak mungkin juga kan. Nah, jadi makanya apa gitu kan amalan yang harus kita lakukan. Nah gitu kan selama kita beriktikaf di dalam masjid tersebut. Terima kasih. Langsung aja Kang. Ini memang terkenal sekali di 10 hari terakhir. Tapi ini jadinya jadi problem juga. Banyak kaum muslimin yang akhirnya entar dulu deh, belum 10 terakhir lah, saya nyantai-nyantai dulu di awal-awal. Kayak tradisi, benar, kayak semacam tradisi yang akhirnya kita sendiri ini benar atau enggak sih gitu ya. Valid atau tidak nih bahwa Lailatul Qadar itu memang adanya di 10 terakhir. Sehingga banyak kaum muslimin di 20 awal itu ya dulu belum 10 terakhir, santai dulu. Tergasnya di akhir-akhir. Padahal kan harusnya pemanasan kan dari awal dong, bahkan sebelum Ramadan. Nah, mungkin bisa dijawab. Ini lagi. Apa-apa. Iya. Ya, berkaitan dengan iktikaf, memang iktikaf itu adalah ibadah khusus ya yang dilakukan Rasulullah SAW lebih utamanya. Jadi ketika memang tidak hanya terjadi bulan Ramadan ya, namanya iktikafa ya, takifu iktikafan. Itu memang berdiam diri di dalam masjid. Jadi kalau memang kita masuk ke masjid ya, maka para ulama kadang menganjurkan kita pergi ke masjid, niatkanlah iktikaf. Maka nanti antum akan mendapatkan pahala iktikaf karena iktikaf itu diam. Diamnya saja udah berpahala. Itu ibadah, iktikaf di masjid itu ibadah tersendiri gitu. Nah, kemudian apa saja yang dilakukan di dalam iktikaf itu ya bisa banyak ya, bisa sholat taraweh, sholat tahajud, bisa baca Quran, kalau lelah bisa tidur. Bahkan tidurnya pun kalau dalam masjid mendapatkan pahala iktikaf di situ. Ya, pokoknya selama dia di masjid, kemudian makanya para ulama mazhab itu memberikan syarat dan rukunnya. Jadi kalau orang iktikaf di masjid tidak boleh keluar dari area masjid, ya, kecuali ada hajat, misalkan buang air besar atau buang air kecil itu kalaupun masuk itu harus niat lagi. Kalau dia pulang ke rumah, menurut mazhab Imam Syafi'i udah batal iktikafnya gitu. Jadi memang ibadah yang khusus berdiam diri di dalam masjid itu ibadah tersendiri yang mendapatkan pahala. Ya, kenapa tadi orang-orang rata-rata mengajarnya pada karena memang Rasulullah juga seperti itu. Jadi di dalam hadis riwayat Aisyah itu
Rasulullah ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan itu mengencangkan ikat pinggangnya, ya, dan kemudian beriktikaf di masjid. Ibadahnya itu melebihi di hari-hari yang lain. Ya, jadi memang secara sungguh-sungguh ijtihada, ya, fi asril awakhirin min Ramadan. Ya, Rasulullah lebih bersungguh-sungguh ketika di malam terakhir 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan banyak hadis-hadis sahih, ya, menyuruh kepada umat Islamnya, ya, taharru lailatul qadri fil asril awakhirin min Ramadan. Carilah kalian, ya, Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Berarti Rasulullah SAW ini membatasi 10 hari terakhir. Berarti hari-hari 19 lainnya itu tidak ada Lailatul Qadar. Sudah dibatasi, sudah ada takhsisnya. Ya, kemudian ada hadis lain taharrau Lailatul Qadri, ya, minal witri, ya, witril asri fi Ramadan. Ya, witril asri al-awakhiri min Ramadan. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar pada hari-hari ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada khususnya lagi 10 hari terakhir. Lebih spesifik lagi, makanya orang rata-rata mencarinya itu ya udah di yang ganjilnya aja gitu. Ya, ada kalau misalkan kita kerja di luar nggak bisa iktikaf setiap malam, ya udah iktikafnya pas malam-malam ganjil aja. Tapi kembali lagi tadi, ganjil yang mana nih? Karena ganjil Senin ada ganjil Selasa nih, bingung nih jadinya kita kan. Ya, berarti intinya kita 10 hari terakhir menggunakan dalil umum 10 hari terakhir saja. Ya, bukan hanya masalah perkara ganjil genapnya, karena sekarang subhat, ya, bingung kita ganjil genapnya itu yang mana. Ya, bahkan ada hadis riwayat Muawiyah itu, ya, kata beliau itu di dalam hadisnya Lailatul Qadri Lailatul Sab'in wa Ishrina min Ramadan. Jadi Lailatul Qadri itu adalah malam ke-27 bulan Ramadan, lebih spesifik menurut riwayat dari Muawiyah. Ya, ada di dalam kitab Bulughul Maram juga dituliskan di situ Ibnu Al-Asqalani. Ya, tapi tadi, ya, berkaitan dengan malam-malam itu, intinya malam Lailatul Qadar itu masih dirahasiakan. Ya. Maka di dalam 10 hari terakhir kita melakukan iktikaf di masjid. Ketika kita masuk ke masjid, entah itu sholat tarawih, sholat isya, niatkanlah iktikaf di situ. Maka duduknya kita itu nanti mendapatkan pahala iktikaf. Ya, pahala iktikaf. Nah, perkara dalam iktikaf nanti kita baca Quran itu pahala tersendiri, sholat malam tersendiri lagi, kemudian sedekah di situ. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan selama iktikaf. Bahkan tidurnya pun kalau di mana di Istiqlal itu ada orang bikin kemah kan, bikin tenda di dalam masjidnya. Udah disediain sama panitianya gitu. Memang iktikaf itu berdiam diri di dalam masjid. Gitu. Ya, main game itu kalau di dalam Islam hukumnya mubah, ya mubah. Nah, perkara mubah itu tidak mendapatkan dosa dan tidak mendapatkan pahala. Menjadi maksiat kalau dia melalaikan kewajiban. Misalkan gara-gara main game dia tidak sholat isya, sholat subuh misalkan. Itu menjadi maksiat tuh. Tapi kalau selama dia main game, ya, kemudian tidak mengganggu ibadahnya dia, mungkin dia habis tarawih nih 23 rakaat capek, aduh ngapain ya, main dulu, mabar dulu, nggak masalah, 10 menit 15 menit, setelah itu baca Quran, udah capek main game lagi. Yang penting gamenya bukan game yang maksiat aja, ada aurat di dalamnya, ada masalah. Karena memang dari hukum asal main game sendiri adalah mubah selama di dalam game itu tidak ada kemaksiatan kayak buka-buka aurat atau yang maksiat lain. Begini. Lempar lagi ke jamaah, semakin panas menjelang berbuka puasa ini. Silahkan, ada lagi yang mau bertanya? Tafadhol. Ya, sudah. Tuh. Sebelum nanti teman-teman closing statement ya, setelah ini ya. Silahkan. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kan berkenaan dengan malam Lailatul Qadar kan banyak keutamaannya dan tanda-tandanya. Jadi pertanyaannya,
Kalau sholat bisa hilang pahalanya karena ria, sedekah karena ada rasa tidak ikhlas. Tapi kalau ibadah Lailatul Qadar, orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar kan sudah misalnya didapat nih, bulan Ramadan ini dapat, sudah dianggap ibadah 83 tahun. Apakah itu bisa hilang dengan dia ada rasa ujub, iri, ria dalam hatinya? Itu gimana Ustaz? Sudah, tafadhol. Ya, bahkan kita harus mendetailkan ya pengertian ria itu apa. Pada saat kita detailkan, kalau kita detailkan pengertian ria itu ya melakukan sebuah perbuatan ibadah dengan berharap dari selain Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya misalnya begini, ada orang pengen sholat dan sholatnya itu ingin dilihat sama orang gitu ya. Keinginan ingin dilihat sama orang itu kan ria. Tetapi ada juga orang misalnya, ada juga orang tidak jadi sholat karena takut dilihat sama orang, itu juga tetap sama ria. Kenapa? Dia melakukan sebuah perbuatan karena seorang manusia. Maka itu juga bisa disebut dengan ria. Nah, pada saat kita ingin melakukan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masalah ria itu kan masalah dalam hati kita. Pada saat seseorang itu memang mengingatkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berarti dia tidak akan lagi melihat manusia. Pada saat seseorang itu tidak lagi melihat manusia, entah orang itu akan berkata apa, dia tetap melakukan perbuatan yang bersangkutan, ya selesai gitu insya Allah. Karena yang namanya ria itu memang hanya bisa diketahui oleh diri pribadi masing-masing, tidak bisa dilihat oleh orang lain. Contoh, ada orang misalnya mau sedekah, bisa jadi ada orang yang menganggap wah ria nih, pengen kelihatan sama orang lain kan begitu ya. Tetapi padahal dalam hatinya nggak seperti itu. Maka termasuk juga dalam melaksanakan itikaf di masjid atau memburu malam Lailatul Qadar gitu. Apakah orang ini ria atau enggak itu bukan urusan kita. Tetapi yang fokus kita adalah pada saat kita ini melakukan ini, ya niatnya itu hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tidak melihat apakah manusia itu akan memandang kita baik ataukah kita melihat orang itu akan memandang terhadap kita itu yang biasanya hari-hari biasa nggak itikaf, tiba-tiba 10 hari malam terakhir itikaf begitu ya. Itu nggak apa-apa gitu ya. Tetap dijalankan dengan niatan, ya luruskan niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala gitu, tanpa memandang perkataan orang lain gitu. Ya, jadi kalau sholat, ya sedekah, kemudian ibadah-ibadah yang nampak, ya nampak itu bisa orang itu bisa ria, sebenarnya. Dan itu pahalanya bisa hilang semuanya, bisa menghilangkan seluruh pahala ibadah. Akan tetapi bagi orang kemudian dia mendapatkan Lailatul Qadar, ya, seorang melakukan ibadah 83 tahun, ya. Tapi yang jadi titik beratnya di sini adalah seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak pernah dikabarkan oleh Allah SWT. Karena itu hal gaib. Apakah kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar atau belum selama hidup kita, itu adalah hal gaib yang tidak pernah ada riwayat oh si fulan dapat, si fulan dapat, fulan dapat, nggak ada. Kita bisa ria terhadap Lailatul Qadar. Ya, makanya mungkin riaknya di sini ketika dia melakukan ibadah tertentu, seperti iktikaf 10 hari terakhir. Kemudian dia merasa bahwa saya sudah Lailatul Qadar karena saya melakukan iktikaf. Padahal Lailatul Qadar sendiri adalah diberikan sama Allah SWT kepada orang-orang pilihan, ya, yang mana memang tidak pernah dikabarkan kecuali nanti ketika sudah hari kiamat tiba, oh Anda sudah dapat Lailatul Qadar, Anda belum, Anda dapat. Sehingga tidak ada pahala yang dibatalkan gara-gara ria mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar sendiri, Lailatul Qadar itu kita tidak mengetahui siapa yang dapat dan siapa yang tidak dapat. Ya, cuman memang dianjurkan kita itu motivasinya adalah melakukan ibadah. Apa saja yang bisa kita lakukan, maka minimal kata Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu mengatakan minimal kita itu sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Itu insya Allah sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Ya.
Man syahidal isya'a jama'atan ya fakana lahu nisfu lailatin ya. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia itu seolah-olah sudah mendapatkan setengah ya ibadah sholat malam ya. Wa man al isya'a wa subha jama'atan, barang siapa sudah melakukan sholat isya dan sholat subuh berjamaah ya, kana lahu qiyamul lailin kamilan, maka dia itu sudah mendapatkan pahala sholat malam secara sempurna ya. Jadi kita sholat isya berjamaah di masjid, sholat subuh berjamaah di masjid, insya Allah kita sudah mendapatkan pahala sholat malam ya. Maka minimal kita pengen mendapatkan Lailatul Qadar adalah sholat isya dan sholat subuh berjamaah, insya Allah kita sudah bisa mendapatkan Lailatul Qadar ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebentar lagi azan berkumandang, 3 menit lagi ya. Karena itu kita akhiri sesi talkshow pada kesempatan buka bersama malam hari ini, dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair kepada Kang Dedi, Kang Yuda dan Kang Maji, kepada semuanya yang telah mensukseskan kegiatan buka bersama pada hari ini. Semoga Allah ganti dengan limpahan keberkahan, limpahan kebaikan dan pahala yang tak terhingga. Amin ya robbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.